Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jal alaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para sepuh, para ustadz, para kiai, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kemudahannya sehingga kita bisa selalu taat kepadanya, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara usaha yang harus kita lakukan agar mewujudkan keinginan kita sebagai orang tua mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, mendapatkan anak-anak yang berbakti kepada kita, di samping kita mendidiknya, mengarahkannya, memberikan pendidikan agama, mengenalkan anak kita semenjak dini kepada Nabi yang Muhammad SAW, menjauhkan daripada pergaulan bebas, menjauhkan daripada segala sesuatu yang bisa merusak anak kita dari tontonannya, pergaulannya, lingkungannya, adalah bagaimana kita sebagai orang tua selalu mendoakan kedua anak-anak kita. Selalu mendoakan anak-anak kita, jangan pernah kita luput dalam mendoakan mereka. Ini kadang usaha yang simple, yang gampang, tapi banyak orang tua lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW sudah mensabdakan dalam hadisnya, doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Artinya tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa. Jadi usaha bagus, tetapi jangan lupa dibalik kita berusaha untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, maka doa pun harus selalu kita usahakan. Jangan pernah kita lupa mendoakan anak-anak kita. Khususnya di setiap sholat 5 waktu kita doakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang bermanfaat di kemudian hari, khususnya untuk kita sebagai orang tuanya. Sehingga mulai saat ini ayo jangan pernah kita lupa mendoakan daripada anak-anak kita. Bahkan Imam Ghazali Hujjatul Islam, seorang alim yang luar biasa yang menghancurkan kesesatan orang-orang filsafat di zamannya. Bahkan dikatakan Hujjatul Islam, artinya orang yang selalu
dalam hidupnya melindungi daripada orang-orang yang ingin merusak daripada ajaran Islam dengan pemikiran mereka. Itu beliau dikisahkan bahwasanya saya menjadi orang alim seperti ini itu bukan karena usaha saya dalam belajar, bukan semata-mata karena saya pintar, punya kecerdasan, pemahaman, tidak. Tapi saya semenjak kecil dibawa oleh ayah saya selalu ke majelis taklim. Setiap ada ustadz kayak ulama mengadakan majelis taklim, saya dibawa oleh ayah saya, dan ayah saya tidak pernah lupa mendoakan saya. Ayah saya selalu berdoa, ya Allah jadikan anak saya Ghazali seperti ulama tersebut. Oleh karena doa-doa daripada orang tua saya menjadi orang seperti ini juga. Ternyata tidak lepas. Sekelas Imam Ghazali menjadi orang yang sangat luar biasa. Ternyata di balik kesolehan seorang anak ada doa orang tuanya. Sehingga jangan pernah kita lupa mendoakan anak-anak kita. Doanya apa saja boleh. Bahasa Arab boleh. Bahasa Indonesia boleh. Bahasa Sunda ente naon-naon bisa juga, tidak menjadi masalah. Yang penting berdoa dengan khusyuk, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang sangat dianjurkan yang ada dalam Al-Qur'an, yang mana Al-Faqih pernah mendengar baca doa ini 11 kali habis salat fardu. Di antara faedah keutamaannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleh berbakti kepada kita. Apa itu doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, daripada istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata ayun, pelipur lara, artinya anak yang baik, yang soleh dan solehah, yang berbakti, yang kelak bermanfaat di kemudian hari untuk desanya, kotanya, negaranya, khususnya untuk daripada agamanya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai seorang suami yang bertakwa. Sehingga doa ini dibaca 11 kali habis sholat fardu. Tapi tolong jangan terfokus dengan doa ini. Artinya waktu kita berdoa nggak hafal doa ini, doa saja langsung pakai bahasa Indonesia, tidak menjadi masalah. Dan juga di dalam kita berdoa untuk anak-anak kita ini sangat luar biasa. Ada Habib Qasim Baharun, itu beliau punya anak, diantaranya Habib Gures Baharun yang ada di Kuningan. Di Cirebon ada Habib Mikdad Baharun, ada Habib Abdullah Baharun. Ini diantara manakib cerita Habib Qasim Baharun. Anak-anak beliau ini Masya Allah menjadi seorang ulama, menjadi seorang pendakwah, bahkan punya pesantren. Habib Qasim ini pernah ditanya, Habib, kok saya lihat anak-anak Habib semuanya menjadi ustadz, menjadi ulama. Kira-kira resepnya itu apa Habib? Habib Qasim Baharun berkata, sekaligus memberikan kepada kita cara. Saya itu setiap melihat anak saya doakan anak saya dalam kebaikannya. Setiap melihat anak saya. Sehingga anak-anaknya Masya Allah, Habib Mikdad Baharun di Cirebon, Habib Qasim Baharun, Habib Gures Baharun di Kuningan. Itu ternyata resepnya beliau ini, setiap melihat anaknya mendoakannya. Nah coba kita sekarang sebagai orang tua, ketika kalau lihat anak kita diapakan cuma? Kadang cuma disuruh-suruh aja. Nah mulai saat ini setiap kita melihat anak kita, doakan. Ini kunci yang diberikan Habib Qasim Baharun almarhum, bahwasanya beliau mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleh itu ternyata kuncinya mendoakannya bukan hanya setelah sholat 5 waktu atau sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Setiap melihat anaknya, didoakan anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Intinya, ayo pada saat ini doakan selalu anak kita dalam kebaikan. Tapi hati-hati, jangan doakan anak kita yang tidak baik. Karena ingat tadi doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya Nabi terhadap umatnya, jangan panggil anak kita dengan setan. Waktu kita suruh nggak mau, ntar anak kita seperti setan. Ntar karakter setan itu paling tidak sombong. Sombong itu tidak mau diingatkan, selalu meremehkan orang dan menolak kebenaran. Jangan-jangan anak kita selama ini ngelawan, nggak mau diatur. Ini jangan-jangan gara-gara kita setiap anak kita bandel nakal, bukan didoakan yang baik, malah kita mendoakan yang tidak baik.
Bahkan terkadang nama-nama binatang pun keluar daripada mulut kita. Itu yang kita khawatirkan. Mulai saat ini rubah. Pokoknya doakan anak kita dengan doa-doa yang baik. Kalau bisa setiap melihat anak kita, doakan yang baik untuk mereka. Kenapa? Karena doa kita lah yang mungkin menjadikan sebab anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada kita, anak-anak selalu mendoakan kita, dan mudah-mudahan anak kita kelak akan menjadi anak yang bermanfaat untuk desa kita, kota kita, negara kita, khususnya untuk agama kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezeki yang halal penuh dengan berkah, dan keturunan anak-anak yang kelak dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.